Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas penyebab DC pinjol terus menagih. Nah, apa aja sih penyebabnya? DC pinjol ini rese terus menagih kalian terus menerus via WA, via telepon. Apa penyebabnya? Saksikan videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Teman-teman dimanapun berada, tentunya kalian paling jengkel ya kalau terus-menerus dicerewetin, ditagih oleh DC pinjol. Bahkan sehari bisa 2, 3 kali, 4 kali. Bahkan ada yang bilang bahwa sehari itu bisa sampai dengan puluhan chat, puluhan telepon yang tidak sempat diangkat. Dan puluhan chat juga yang mereka bingung mau balas apa lagi. Kali ini saya akan memberikan informasi dan sekaligus ilmu buat kalian, yaitu penyebab kenapa DC itu terus-menerus menagih kalian. Nah, tentu kalau misalnya kita mau tahu penyebabnya, berarti kita harus tahu dulu riwayat dari awalnya seperti apa. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa DC pinjol itu ada dua ya. DC pinjol internal dan eksternal. Itu yang biasanya cerewet, bawel, kadang-kadang juga itu disebabkan atau dipegang tagihan Anda itu oleh DC eksternal. DC eksternal ini, kalau kalian mau tahu ya, DC eksternal itu memegang data yang sudah dikasih oleh pimpinan dari agensinya atau manajer dari agensinya. Mereka itu nanti satu agensi itu mempunyai beberapa DC, beberapa call contact yang akan melakukan penagihan kepada para nasabahnya. Jadi misalnya si pihak perusahaan DC ini menerima kurang lebih misalnya 100.000 data nasabah. 100.000 ini akan dibagikan ke beberapa DC. Nah, dari beberapa DC ini tentunya ditarget. Mereka harus ditarget, harus menyelesaikan. Misalnya mereka memegang data dengan jumlah tagihan 1 miliar misalnya. Tapi mereka ditarget oleh perusahaan untuk menyelesaikan sejumlah 300 juta saja. 300 juta itu harus diselesaikan bagaimanapun caranya dari nilai 1 miliar tersebut. Paham ya sampai sini ya? Dikasih, nih ada tagihan 1 miliar. Jadi targetmu gimana caranya nyampe 300 juta gitu kan, karena mungkin agak susah ya kalau semuanya bisa tertagih, itu ya impossible banget. Nah, dari 300 juta itu dia akan mengklasifikasi. Nah, ini yang menjadi penyebabnya. Penyebab Anda tuh ditagih terus-menerus oleh para DC pinjol. Jadi mereka akan membagi dua, secara utamanya itu akan membagi dua kategori, yaitu nasabah yang selalu ketika di WA itu selalu membalas, selalu merespon, dan yang satu lagi klasifikasinya adalah nasabah yang cuek, nasabah yang tidak pernah merespon, bahkan nasabah yang suka ngeblokir. Nah, itu dibagi dua dulu. Ini duduk perkara masalahnya di sini. Dibagi dua, antara yang merespon dan yang tidak merespon. Nah, lalu bagaimana pola kerja mereka lainnya? Sebelum saya beralih ke video selanjutnya, saya minta dukungan teman-teman untuk subscribe channel saya, Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Dan bila bermanfaat video-video saya ini, silahkan kalian share ke berbagai media sosial, share juga ke teman-teman kalian yang saat ini sedang posisi gagal bayar. Insya Allah itu akan menjadikan salah satu pahala jariah buat kalian semua. Nah, tadi kan saya sudah bagikan dua klasifikasi. Antara nasabah yang sudah dibagi-bagi dua bagian ini oleh si DC-nya, yaitu nasabah yang mudah dihubungi, yang gampang merespon, itu dipisahkan. Nah, nasabah yang sudah tidak bisa dihubungi, di setiap di WA, di telepon, diacuhkan, dicuekin, gitu kan, itu akan tersendiri lagi. Jadi mereka terlebih dahulu akan mengerjakan prioritas utama adalah nasabah-nasabah yang bisa dihubungi. Nasabah-nasabah yang bisa di WA lalu dibalas. Nah, itu adalah udah masuk green zone. Itu di istilah collection atau di istilah penagihan udah masuk green zone.
Lalu nasabah-nasabah yang cuek udah red zone, udah merah. Mereka mengkategorikan sepertinya agar mempermudah dalam pekerjaan. Jadi ketika sudah bisa dihubungi, yang sudah bisa dihubungi dan membalas chat Anda, ini DC-nya ini akan membagi lagi. Mana yang bertanggal janji bayar dan mana yang tidak bertanggal janji bayar. Yang bertanggal janji bayar itu akan mereka simpan di prioritas utama, yang janji bayar ya. Nah, yang hanya membalas chat saja yang bilangnya, "Bang, apa? Ibu, saya nggak ada dana. Mungkin nanti kalau ada dana saya akan bayar." Nah, itu ada di urutan kedua. Jadi urutan pertama adalah urutan yang ketika nasabah menjanjikan tanggal bayar, berarti ada tanggal janji bayarnya. Nah, itu. Yang urutan pertama kali adalah yang nasabah ada tanggal janji bayarnya. Lalu nasabah yang merespon chat walaupun tidak ada janji tanggal bayar, itu masuk urutan kedua. Nah, sisanya urutan ketiga itu nasabah-nasabah yang sama sekali tidak merespon. Yang nasabah ketika di WA oleh si DC-nya langsung melakukan aksi memblokir dan mereport. Nah, itu udah tidak masuk lagi. Nah, itu. Jadi sebenarnya kerjaan dari DC ini ya setiap hari seperti itu. Dari mulai awal jatuh tagihan-tagihan itu ke tangan mereka, mereka akan langsung namanya di mapping gitu ya, di mapping. Di mapping tagihannya seperti apa nih. Mereka kalau misalnya semacam kayak helikopter, yaitu mereka akan ngelihat, oh view-nya seperti ini, oh ini yang mudah, ini green zone, ini yang sulit, ini red zone. Dia akan mengklasifikasi. Jadi tagihan-tagihan itu mereka sudah floating sedemikian rupa agar memudahkan dalam meraih target mereka atau memudahkan juga dalam mereka melakukan proses pekerjaan, melakukan penagihan. Nah, dari tabel itu biasanya mereka membuat tabel ya, tabel Excel seperti itu. Mereka akan bikin tuh hijau, 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 hijau. Ya, saya masih ingat bener ya. Dulu anak-anak buah saya itu seperti itu, hijau, hijau, hijau. Jadi kalau misalnya yang sudah pahit, sudah tidak bisa diapa-apain lagi, mereka akan kasih tanda merah semuanya. Seperti itu kawan-kawan, hijau dan merah gitu kan. Nah, setelah mereka mengklasifikasi antara hijau dan merah, hijaunya ada dua, yang berjanji tanggal bayar dan yang tidak ada janji tanggal bayar. Lalu yang merahnya yang benar-benar udah mati, udah nggak bisa diutak-atik lagi bagi mereka ya, seperti itu. Itu adalah nantinya boleh dibilang sampah bagi mereka yang tetap akan mereka ambil, barangkali saja ada yang nyangkut, seperti itu ya. Nah, ketika Anda sudah masuk dalam kategori yang merespon si DC ini, ketika DC ini nge-WA Anda, lalu Anda merespon, ya Pak, kemungkinan saya nanti gajian tanggal 25 akan bayar, masuk kalian klasifikasinya, seperti itu. Nah, ya Pak, nanti saya kalau ada uang aja akan bayarnya, mudah-mudahan nanti akhir bulan, ya sudah, mereka akan masukkan. Biasanya dimasukkan tidak bertanggal janji bayar, tapi dimasukkan ke yang hijau yang kedua, yang nanti akan mereka klasifikasikan, oh akhir bulan. Akhir bulan ada harapan, seperti itu. Kenapa penyebab Anda terus-menerus ditagih? Itu karena Anda memberikan tanggal, menyebabkan kalian akan terus-menerus dilakukan upaya konfirmasi. Betul ya, tanggal sekian akan bayar. Ketika Anda meleset dari janji tanggal bayar tersebut, ya sudah, di sanalah bibit-bibit Anda mulai dikejar-kejar. Mana sesuai janjinya? Mana tanggal jatuh temponya sudah lewat? Mana nih janjinya nggak bayar? Nah, itu yang akan terjadi. Makanya kenapa saya selalu bilang ke teman-teman semua, abaikan segala bentuk namanya chat yang berasal dari DC ketika kalian memang sudah tidak siap dulu untuk dananya. Ketika kalian memang mental belum siap untuk menerima segala macam bentuk teror daripada DC ini. Terus ada juga yang ketika di chat itu langsung bilangnya, aduh bang, maaf, saya nggak punya duit, aduh bang, maaf. Kenapa sih harus kalian tuh selalu minta, aduh maaf, aduh maaf. Janganlah seperti itu ya. Kalau kalian emang tidak ada dana, ya sudah abaikan aja. Daripada Anda akan kelibet dengan omongan sendiri. Daripada Anda nanti akan terjebak dengan omongan-omongan dan ocehan-ocehan yang akan saya lontarkan ke kalian. Kalian nanti nggak akan bisa untuk menjawab kalimat demi kalimat yang saya lontarkan. Seperti saya sudah bilang dari video-video saya terdahulu bahwa namanya jam terbang DC itu sangat berbeda jauh dengan kalian. DC memiliki jam terbang yang tinggi. Mereka sudah diasah. Mereka sudah ngerti caranya menimpali omongan nasabah. Mereka sudah paham betul. Mereka sudah benar-benar sudah lulus dengan caranya berdebat, namanya berdebat. Mereka sudah menghadapi ribuan nasabah, ratusan ribu bahkan. Setiap hari dengan pribadi, dengan orang-orang yang berbeda, dengan temperamen yang berbeda. DC udah bisa mengukur sampai sejauh mana lawan bicaranya. Makanya kalau misalnya Anda coba-coba untuk menjawab chat-chat DC tersebut, ya sudahlah. Kalian nggak pernah menang. Dijamin nggak akan pernah menang. Yang membedakan itu karena jam terbang. Sementara Anda jam terbangnya sebagai nasabah baru kali ini gagal bayar. Anda menghadapi jam terbang yang sudah tinggi, sementara Anda baru kali ini saja gagal bayar. Makanya saya selalu menghimbau ke kalian,
banyak sekali chat-chat yang ada, yang mampir setiap hari, yang chatting ke saya, nge-WA, ataupun misalnya nge-email ya. Mereka pusing, mereka bingung. Pak, ini gimana ya Pak? Saya jawab begini salah nggak ya Pak? Saya selalu bilang, salah kalau ngejawab seperti itu. Anda lebih baik tidak menjawab sama sekali. Biarlah Anda nanti masuk ke klasifikasi nasabah yang tidak merespon, nasabah yang tidak menjawab. Oh, kalau gitu repot dong Pak. Bisa-bisa nanti saya dikunjungi. Sudahlah, kalau Anda memang nanti akan dikunjungi dan masuk klasifikasi nasabah yang tidak merespon, ya sudah terima aja. DC yang datang ke rumah kan saya sudah ajarin harus bagaimana. Yang penting kan Anda permulaan awal dulu, Anda itu dibuat tenang. Anda dibuat tidak panik, Anda dibuat tidak takut, itu aja. Jadi makanya saya bilang, udah nggak usah dibalas. Jadi ini adalah sebenarnya kesalahan dari Anda sendiri yang menyebabkan DC terus-menerus melakukan penagihan, melakukan teror via WA. Ketika Anda merespon aja sekali aja, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat siang, ya selamat siang. Sudah, disitulah mulai gerbangnya. Oh, ada respon nih, langsung mereka memasukkan Anda ke klasifikasi nasabah yang mudah dihubungi dan nasabah yang bisa ditagih. Nah, paham ya sampai sini? Jadi tadi saya sudah jelaskan penyebab utama dari Anda ditagih terus-menerus adalah karena respon Anda ketika ditagih via WA, via SMS, atau via telepon. Respon pertama Anda menentukan bab-bab selanjutnya, menentukan perjalanan selanjutnya. Jadi perjalanan hutang Anda itu ditentukan dari awal. Awal Anda merespon, ya itulah yang menentukan perjalanan hutang Anda selanjutnya, kisah-kisah harinya, kisah hariannya, apakah Anda diteror terus-menerus, apakah Anda akan dikejar dengan hujanan-hujanan dan hujatan-hujatan yang dilontarkan oleh DC, itu semuanya tergantung dari respon pertama kali. Makanya saya selalu ingatkan kawan-kawan semua, jangan pernah melakukan respon kepada telepon-telepon, merespon WA-WA ataupun SMS yang masuk melakukan penagihan selagi Anda tidak siap secara dana, siap secara mental untuk menerima segala macam bentuk teror yang akan DC layangkan. Oke teman-teman, saya sangat mengerti bahwa situasi seperti ini memang tidak semudah kita berteori. Karena praktek di lapangan itu akan sangat sulit sekali. Yang namanya menenangkan hati, yang namanya ketika kita melihat chat yang masuk, banyak banget. Itu hati itu langsung deg. Ada ya? Hati itu sudah stres, deg-degan itu udah pasti ya. Yang punya penyakit jantungan mungkin jantungnya itu berdebarnya itu agak sedikit lebih cepat lagi ya. Dan ini sebenarnya alami banget. Karena kalian ada baru di posisi yang seperti ini baru mengalami. Beda dengan orang yang senang dengan ngutang. Yang senang dengan ngutang selalu posisinya gagal bayar, ya mereka akan fine-fine aja menghadapi seperti ini. Karena mereka mendapatkan pelajaran demi pelajaran dari setiap perdebatan yang dilakukan antara DC dengan nasabah. Saya berharap kawan-kawan bisa lebih arif dan bijaksana lagi. Tontonlah video-video seperti ini dari awal, pertengahan, sampai akhir, agar kalian tidak ada lagi keraguan untuk melakukan apa yang harus saya lakukan. Action apa yang harus saya kerjakan ketika saya menghadapi situasi seperti ini. Banyak sekali video-video saya di belakang yang mungkin cukup ya untuk ngebooster kalian. Cukup sekali untuk membuat mental kalian makin naik lagi, makin tumbuh lagi ya. Sama seperti imun. Imunitas tubuh juga perlu namanya di booster. Ketika kemarin zaman-zamannya corona kan wabah di mana-mana, serangan virus itu terus-menerus menghantam tubuh si pasien. Akhirnya mau nggak mau dikasihlah imun, ya beberapa obat imun untuk menguatkan, untuk menaikkan imun kembali agar bisa melawan virus. Sama halnya dengan kondisi psikologis Anda saat ini. Anda sedang stres, sedang bingung, dilanda kegalauan. Bagaimana ini harus menyelesaikannya? Aduh, ini DC mungkin sudah siap-siap datang. Waduh, ini DC udah ngasih peta nih. Peta dia ada di sekitar rumah kita. Jangan-jangan ini DC-nya siap-siap nih, sebentar lagi nyampe kemari. Aduh, ini DC-nya lagi ada di video ini, dia lagi ada di dalam mobil, lagi nyetir. Nah, itulah pikiran-pikiran yang akan merusak mental Anda. Makanya kenapa saya bilang, saya sengaja membuat video ini ingin ngebooster mental kalian, ingin ngebooster psikologis kalian agar tidak rapuh. Coba cek dalam video-video saya, bagaimana saya mencoba untuk Anda tuh mau menggali rasa ketakutan Anda, digali,
lalu dia angkat, lalu dibuang. Gali kembali, angkat, lalu buang. Buang semuanya rasa ketakutan itu. DC juga manusia, Bapak Ibu. DC nggak mungkin melakukan hal-hal tindakan-tindakan yang konyol. Mereka hanya sebatas melakukan teror via WA agar kalian melakukan pembayaran, titik. Nggak pakai koma. Jadi semua bentuk teror, semua bentuk ancaman, intimidasi, agar kalian segera melakukan pembayaran. Boleh buktikan, ketika mereka mengancam sehebat apapun, ketika mereka melakukan warning, perhatian, Anda kami tunggu jam 15.00 harus segera melakukan pembayaran. Silakan kirim bukti bayar. Nah, itu kan bukti seperti itu. Mereka selalu di bawahnya tuh ada kalimat-kalimat, silakan lampirkan bukti bayar setelah Anda melakukan pembayaran. Mereka minta bukti bayar. Nah, bukti bayar itu mereka akan kumpulkan dari awal bulan sampai dengan akhir bulan. Siapa aja nasabah-nasabahnya mereka kumpulkan, Bapak Ibu. Adik dan kakak, mereka kumpulkan semua bukti-buktinya. Lalu setelah dikumpulkan bukti-bukti pembayaran dari nasabah-nasabah termasuk Anda yang dikirimkan via foto, difotoin ya, difotoin, cukup difotoin. Lalu dikirim ke DC-nya, nah itulah nanti yang akan mereka klaim sebagai bentuk gajian dari mereka atau honor. Atau pembayaran fee-nya dari yang tertagih. Itu, jadi jalan ceritanya seperti itu. Kenapa nasabah selalu diteror, selalu ditagih? Karena Anda juga. Respon awal lah yang menentukan. Respon pertama yang menentukan. Selanjutnya kayak gimana kisahnya respon pertama. Makanya hati-hati. Sekali lagi saya bilang jangan pernah respon WA yang masuk, Telegram yang masuk, SMS yang masuk, biarkan saja. Biar kalian juga tenang, biar kalian juga memiliki konsentrasi yang baik lagi, pulih, dan yang pasti kalian tidak terkontaminasi. Terima kasih teman-teman semua dimanapun berada. Saya selalu mendoakan kalian agar kalian dalam situasi gagal bayar seperti ini, kalian tetap fokus untuk urusan kebutuhan ekonomi keluarga kalian. Kalian tidak putus atau kalian tidak buyar pikirannya atau buyar konsentrasinya hanya gara-gara teror-teror dan intimidasi dari DC Pinjol ini. Saya berharap sekali teman-teman, dan saya selalu mendoakan agar teman-teman selalu disehatkan. Sehat mental, sehat fisik, itu terutama sekali ya. Agar teman-teman bisa melakukan usaha aktivitas pekerjaan dengan lancar, tanpa ada hal apapun yang menghalangi dan merintangi. Teman-teman semua, terima kasih untuk para subscriber saya dimanapun berada, para penonton setia saya yang sampai dengan saat ini selalu menanti-nantikan video saya. Teman-teman semua, silakan ya, kalau teman-teman merasa video-video saya ini bermanfaat, menjadikan booster dan power untuk mental kalian, silakan dibagikan ke rekan-rekan kalian. Insya Allah, ketika video ini sampai ke teman-teman yang saat ini sedang dilanda kegelisahan, sedang dilanda ketakutan karena gagal bayar, insya Allah teman-teman akan mendapatkan pahala jariah. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih, itu saja yang mau saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita bisa berjumpa lagi dengan episode-episode lainnya yang tentunya lebih menarik lagi dan lebih memberikan motivasi lagi buat kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.